Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NPM 243511033 dari kelompok 16. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi teori bahasa dan automata, yaitu tentang aturan produksi untuk suatu finite state automata. Nah, baik, langsung saja. Nah, suatu tata bahasa atau grammar itu didefinisikan dengan 4 tupel yang terdiri dari G sama dengan kumpulan V, T, P, S. Nah, di mana V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, dan T adalah himpunan simbol terminal, P adalah kumpulan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Nah, dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finite state automata, yang perlu diperhatikan yaitu state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, misalnya pada diagram FSA di atas itu memiliki simbol input A terminal dan B terminal. Nah, simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Nah, misalkan di sini Q0 itu sebagai S, Q1 itu sebagai E, dan Q2 itu sebagai A, dan Q3 itu sebagai B. Nah, lalu misalnya kita tentukan simbol awal adalah S. Nah, kita identikan S ini dengan state awal Q0. Nah, dari Q0 ini mendapat input A menjadi Q1, di mana E kita identikan dengan Q1. Nah, bisa kita tuliskan sebagai aturan produksinya yaitu S variabel menghasilkan A terminal B variabel. Nah, kemudian dari Q1 mendapat transisi epsilon atau tanpa menerima input itu ke Q2 dan Q3. Nah, bisa kita tuliskan sebagai aturan produksinya yaitu E variabel menghasilkan A variabel dan B variabel. Nah, kemudian bila kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B, nah, dari Q2 mendapat input A, itu tetap ke Q2, dan dari Q3 mendapatkan input B, itu tetap ke Q3. Nah, maka bisa kita tuliskan aturan produksinya sebagai berikut, yaitu A variabel menghasilkan A terminal A variabel, dan B menghasilkan B terminal ke B variabel. Nah, selanjutnya kita lihat dari Q2 itu mendapat input B ke Q4, dan dari Q3 mendapat input B ke Q4. Nah, sementara Q4 tidak ada busur keluar, maka bisa kita tuliskan aturan produksinya sebagai berikut, yaitu A variabel menghasilkan B terminal. Nah, B variabel menghasilkan B terminal. Nah, dari situ kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, S variabel menghasilkan A terminal ke E variabel, E variabel menghasilkan A terminal A variabel atau B variabel. Nah, A variabel itu menghasilkan A terminal ke A variabel, dan B, ada salah sini. Nah, jadi A variabel itu menghasilkan A terminal ke A variabel atau B terminal. Nah, B variabel menghasilkan B terminal B ke B variabel atau B terminal. Nah, perlu diingat tanda garis lurus berarti atau. Nah, maka secara formal tata bahasa yang diperoleh dari otomata pada gambar yang diberikan adalah, nah, V ini tadi sebagai himpunan
simbol variabel, yang mana ada S, E, A, dan B. Nah, T atau sebagai simbol terminalnya ada A terminal dan B terminal. Nah, kemudian P untuk himpunan tata bahasanya yang tadi kita cari. S variabel menghasilkan A terminal E variabel menghasilkan A variabel atau B variabel. Nah, A eh, A terminal menghasilkan A variabel atau B variabel B terminal, dan B variabel menghasilkan B terminal B variabel atau B terminal. Nah, kemudian S-nya atau state awalnya adalah S. Sini ada yang Nah, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Nah, proses sebaliknya juga bisa dilakukan, yaitu untuk mengubah suatu tata bahasa reguler menjadi finite state automata. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama, setiap simbol non-terminal akan menjadi state. Nah, simbol awal grammar menjadi state awal automata. Nah, kemudian untuk step aturan produksi, nah jika ada bentuk A variabel menghasilkan A terminal B variabel, maka tambahkan transisi dari state A variabel ke B variabel dengan input A. Nah, jika ada bentuk A variabel menghasilkan A terminal, maka tambahkan transisi dari A variabel ke state akhir dengan input A terminal. Nah, jika ada bentuk A variabel menghasilkan epsilon, maka A variabel menjadi state akhir. Nah, misalkan terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi sebagai berikut. Nah, S variabel menghasilkan A terminal ke B variabel, atau B terminal menghasilkan atau B terminal ke A variabel atau epsilon. Nah, kemudian A menghasilkan A terminal B terminal A terminal ke S variabel, kemudian B-nya B terminal ke A terminal, B terminal dan ke S variabel. Nah, diagram yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Langkah-langkahnya adalah kita mulai dengan membuat korelasinya terlebih dahulu. Nah, tadi S variabel itu menghasilkan A terminal ke B variabel. Nah, atau B variabel menghasilkan S variabel menghasilkan B terminal ke A variabel. Nah, kemudian epsilon karena dia set akhir. Nah, S sebagai simbol awal dan akhir. Nah, karena A terminal S masih ada busur keluar, maka ditandai dengan epsilon. Nah, kemudian penelusuran milik A variabel. Nah, A variabel itu tadi menghasilkan A terminal ke B terminal ke A terminal lalu ke S variabel. Nah, kemudian lanjut ke penelusuran milik B, state B. Nah, B variabel itu menghasilkan B terminal ke A terminal, lalu ke B terminal, lalu ke S variabel. Nah, diagram yang dihasilkan maka akan menjadi seperti berikut. Nah, hasil akhir dari bahasa reguler bahasa reguler tadi maka akan menjadi diagram seperti ini. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.